menjadi suatu pencapaian lo ketika akhirnya film ini kan genrenya sedikit Laga, horor ya horor. gitu, belum laga, horor. Lo sendiri seperti apa sih? Punya treatment tersendiri nggak ketika lo berlaga? Ya, yang pasti salah satu hal yang bikin gue tertarik dengan film Kodrat ini waktu awal Charles mengajak gue untuk masuk ke dalam project ini. Pak Charles ngasih satu scene yang sudah mereka buat terlebih dahulu, dan pada saat aku tonton, yang ada aku pada saat nonton itu tuh aku merindingnya bukan merinding takut, tapi merinding terharu. Dan pada saat aku merinding terharu, pengen nangis. Menurut aku, ini beda nih. Bukan cuma horor yang nakut-nakutin, tetapi ada drama yang kuat, ada pesan yang kuat di dalam sini. Dan itu yang membuat aku kepengen join on board di dalam satu produksi yang luar biasa ini. Ketika kesulitan berlaga sendiri tadi dekat adu fight sama Vino itu lo memang udah sejago itu kah, atau memang lo punya ada basicnya seperti apa? Mungkin kalau untuk basic memang saya kebetulan suka bela diri, dan saya juga suka dengan koreo, saya suka sekali. Tapi untuk adegan di sini pasti tentu ada persiapan ya sama Vino. Kita sekitar seminggu kita workshop plus dengan reading untuk adegan. Dan itu pun kita juga harus menyesuaikan dengan set kondisinya pada saat itu juga. Ya ada beberapa cedera-cedera. Vino waktu itu pernah karena set itu dibikin sebagus itu, tapi kan ada batu-batu yang memang benar-benar tajam, dan juga kita harus melakukan adegan action itu di satu space yang nggak terlalu besar gitu. Jadi kita juga tetap harus kontrol, kita tetap harus hati-hati, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan bagaimana tadi hasilnya menurut kalian? Terus ada membekas nggak? Kasih dari istri. Sempet luka-luka nggak? Yang cukup serius juga ya? Protes sih nggak mungkin ada lah. Kalau dari istri saya sangat-sangat mensupport, sangat-sangat mendukung, dan kalau luka-luka, puji Tuhan dari saya nggak ada. Cuman nggak tahu Vino, kayaknya ada dia satu dia. Tapi sejak memang suka berlaga gitu ya, maksudnya kalau lo sendiri memang mungkin dari dulu kecil untuk akhirnya bisa gitu. Jadi dulu itu waktu saya Pengalaman. Sebelum masuk ke dunia entertainment, saya itu dulu atlet. Pada saat saya ditawarin untuk masuk dunia entertainment itu 2005, pada saat itu pikiran saya adalah, wah saya mungkin suatu saat bisa jadi aktor laga nih. Ternyata pada saat saya masuk jadinya aktor drama mulu gitu. Dikasihnya yang cinta-cintaan, nggak pernah dapet yang action gitu. Jadi pada saat di sini dikasih kesempatan untuk dapat laga, wah ini menarik. Ini sesuatu yang beda, horor, tapi ada adegan action yang menurut saya porsinya pas banget. Kalau terlalu berlebihan juga menurut saya jadi nggak dapat esensi film horornya. Tapi dengan durasi yang seperti itu menjadi manis sekali di dalam film. Berarti ini kali pertama atau sebelumnya ada pernah juga? Kenapa? Ini adegan action kayak gini kali pertama atau sebelumnya? Sebenarnya ada pernah satu, cuman masih belum rilis. Itu juga action juga. Tapi kan kalau di Kodrat ini sebenarnya genre adalah horor, yang ada sedikit pemanisnya, yaitu ada actionnya gitu. Soal yang tadi perubahan mantra. Iya, jadi pada saat mau adegan itu, memang pada saat kita reading itu masih belum ditentukan mantranya itu seperti apa. Itu tulisannya di dalam skenario itu cuman ada mantra yang harus disebutkan. Dan setiap kali kita reading itu kayak, Mas, mantranya mana nih? Kan saya harus ngapalin. Iya, bentar. Karena mereka tuh kepengen membuatnya itu bukan asal-asalan. Mantra itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang ada begitu. Nah, pada saat di hari hanya, malam itu kita mau ambil adegan, jam 3 sore, saya dikasih mantranya via WhatsApp, via voice call, voice notes, dan itu bahasa Latin. Wah, bahasa Latin dengan lafalan yang lidahnya harus bener ngomongnya. Wah, ini udah bingung banget nih. Udah dihafalin sampai jam 7, tiba-tiba Mas Imron bilang, kayaknya kita ganti pakai bahasa Jawa yang kuno. Mati gua. Aduh, pas aku baca ternyata itu dibilang ada pertanggungjawabannya. Itu mantra itu adalah mantra untuk memanggil beneran. Jadi pada saat aku bilang gitu, aku baca langsung kayak agak merinding tuh. Wah, Mas, ini serius, Mas. Ini kalau saya bacanya terlalu bener, ntar malah jadi manggil beneran nih, bahaya nih. Enggak. Yang penting hati kita kan. Jadi kita pada saat melakukan itu, ya
berdoa dulu lah sebelum itu kayak jangan sampai ya ini cuma adegan karena itu ternyata memang adalah mantra-mantra untuk menyantet begitu. Tapi setelah itu ada ketakutan. Enggak sih, pada saat itu untungnya puji Tuhan setelah selesai adegan semuanya aman, terkendali, lancar, nggak ada apa-apa. Saat proses syuting sempat ada didampingin nggak? Didampingin sama para ustadz Ada juga. penetralnya Oh, selama proses syuting kita selalu didampingi sama banyak sekali ahli agama, ada Pak Ustadz juga. Seperti tadi yang dibilang sama Vino, ada juga Bapak Ustadz ini memang spesialis ruqyah yang akan membantu Vino di dalam setiap adegan itu. Jadi dia selalu ada di situ. Jadi selama proses syuting nggak pernah ada permasalahan hal-hal mistis. Mungkin karena memang ada Bapak Ustadznya juga atau mungkin memang kita ya diberkahi lah sama Sang Kuasa. Ada nggak?